Sudah boleh ditutup. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Bismillah amanna billah wa man yu'min billah la khaufun alaih. Bismillah amanna billah fatawakkalna 'ala Allah. Allahumma sallimna wa sallim ma ma'ana wa man ma'ana innaka anta salamun hafidh. Hasbunallah wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa Jangan jalan, jangan jalan. Ke depan, bukan di situ, ke depan. Yang ditutup jalan yang di depan. Mundur dulu, Mas. Nanti bisa. Mundur. Sini, Pak. Kasih jalan. Belah. Belah. Kasih jalan. Kasih jalan, Mas. Kasih jalan. Tolong kasih jalan dulu. Belah. Kami kuasanya. Yang belah dulu. Mas. Tolong kasih jalan. Mas. Kalau belum tenang, kita tidak akan udah, jangan besar-besarkan, rugi sendiri nanti. Woi, tenang, woi. Ayo silakan mundur. Woi. Atasnya kendor. Tertib ya. Mundur. Mundur aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rekan wartawan semuanya. Hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya bisa hadir di Polda Metro Jaya untuk mengikuti pemeriksaan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ada pertanyaan? Bagaimana persiapan gimana, Bib? Persiapan gimana? Persiapan biasa saja. Persiapkan tidak kan? Kita jawab, selesai kan? Kondisinya sehat nggak, Bib, hari ini, Bib? Saya alhamdulillah selalu sehat walafiat. Belum tahu akan diperiksa, kan belum diperiksa, ya.
Nanti itu. Nanti belakang. Urusannya. Yang penting sekarang ini saya ada pemeriksaan terkait kerumunan. Iya, ini kerumunan. Ini kerumunan semua, nanti diperiksa kamu semua. Ada lagi pertanyaan? Ada ya? Kenapa? Itu nanti kita lihat setelah pemeriksaan. Oke. Nanti insya Allah secara berkala pengacara akan menemui wartawan untuk memberikan perkembangan. Oke? Kenapa? Saya selalu ada di pesantren agrokultural Markas Syariat. Saya tidak pernah kemana-mana. Itu tempat tinggal saya. Sekali-sekali saya turun ke Petamburan, sekali-sekali saya turun ke Sentul untuk menengok anak dan cucu. Saya pikir cukup supaya pelaksanaan dia lebih cepat. Ya. Terima kasih. Mohon dukungan. Terima kasih banyak. Minta supaya karena Habib Rizik ini punya dokter pribadi dan tindakan kesehatan itu adalah termasuk persetujuan dari orang yang diperiksa. Rizik sudah tes apa namanya ini? Tes apa ini namanya? Antigen. Nah, hasilnya negatif, alhamdulillah ya. Sama seperti ini. Jadi semalam kita sudah tes. Ini atas nama, oh bukan. Jadi ini, oh ini mana punya Habib Rizik. Hasil tesnya semalam. Gitu. Nah, bukan tadi. Bang, daftar pertanyaannya apa aja, Bang? Enggak, masih baru pembukaan. Oh, bukan ini. Baru pembukaan ininya. Perlu. Saya harus. Oh iya, ini betul ini. Ini atas ini ya. Itu atas nama Habib Rizik nih. Ya. Taruh satu-satu biar semua kebagian ya namanya hasil tesnya ya. Ini hasil semalam ya, ini tes semalam. Ya, tes semalam hasilnya beliau satu garis itu berarti negatif ya. Jadi isu-isu selama ini kita buktikan. Nah, tadi dites oleh pihak Polda, hasilnya sama persis seperti ini. Jadi untuk isu COVID sudah tidak ada ya, clear bersih ya. Nah, kemudian tadi proses pemeriksaannya beliau baru di proses tahap awal, belum masuk ke substansi pemeriksaan dengan pasal yang dituduhkan belum, ya. Baru tahap awal, baru tentang identitas, baru tentang domisili di mana, begitu ya. Kira-kira baru gitu, itu yang baru bisa saya sampaikan ya. Dan kemudian Habib berpesan nih ya, Habib pesan kasus diperiksanya Habib ini jangan sampai mengalihkan isu pembunuhan 6 orang Laskar FPI. Itu pesan dari pertanyaan-pertanyaannya masih seputar FPI, ya, masih seputar keberadaan atau eksistensi FPI.
pengurus FPI, aturan-aturan di dalam mekanisme internal FPI. Masih segitu saja, belum masuk ke materi, yaitu kan sangkaannya ini pasal 160 KUHP, pasal 216 KUHP, dan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Nah, itu sama sekali belum disentuh. Misalnya 160 itu apa, tindakan-tindakan apa yang berupa penghasutan, belum ada. Kemudian pasal 216 tindakan-tindakan apa dari yang disangkakan yang disebut melawan petugas. Kemudian pasal 93 perbuatan apa yang menghalang-halangi pelaksanaan dari karantinaan. Kemudian apa yang menyebabkan misalnya kondisi kedaruratan secara masyarakat, sama sekali belum ada, ya. Jadi saya sampai sudah 9 jam ini juga biasanya pengalaman kita 9 jam itu sudah masuk materi itu, ya sudah di ujung tuh pertanyaannya. Tapi kali ini baru permulaan sama sekali, ya. Saya kira itu. Dan setelah ini akan apa Pak yang ditanyakan, yang dibahas kira-kira? Nggak tahu saya. Itu sepenuhnya ada di ininya penyidik, ya, strategi penyidikan. Kita nggak paham. Kita ini sebagai terperiksa yang hanya menjawab, menunggu saja apakah arah mananya, gitu ya. Jadi apakah akan dilakukan penahanan atau? Saya tidak tahu juga, itu juga kewenangan penyidik, bukan kewenangan saya selaku kuasa hukum, ya. Oke. Masih seputar kerumunan aja maksudnya apa materinya? Nggak ada kerumunan, belum ditanya. Baru pertanyaannya masih seputar FPI, ya. Belum masuk ke soal kerumunan, belum masuk ke karantinaan, belum masuk kepada penghasutan, belum masuk kepada melawan petugas. Belum ada, ya. Ada itu apa nanti HRS akan keluar atau seperti apa? Oh, saya tidak tahu. Tidak tahu, karena saya tidak punya informasi itu, ya. Tapi dari pengacara ada batasan nggak 1 kali 24 jam pemeriksaan atau bagaimana? Pemeriksaan itu kan kewenangan penyidik. Kan dalam KUHP kan kan 24 jam. Bukan itu. Di KUHP itu yang 1 kali 24 jam itu penangkapan, Oh, bukan pemeriksaan. pemeriksaan. Pemeriksaan itu kapan saja boleh dilakukan, ya. Oke. Pak, sedikit soal lima tersangka yang lain. Ya belum tahu kita. Nanti aja ada informasi baru, ya. Insyaallah, ya. Ya, sabar ya. Belum masuk ke substansi materi sangkaan, yaitu belum masuk ke pasal-pasal 160, pasal 93 maupun pasal 216 KUHP, ya. Pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Belum masuk ke situ. Pertanyaannya masih seputar FPI itu bagaimana anggaran dasarnya, masih seputar begitu aja. Jadi sama sekali belum masuk ke substansi persoalan. Nah, kita mau berarti ini masih ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang masih kita tunggu dari pihak penyidik, apa yang akan ditanyakan lebih lanjut yang kita minta terkait langsung dengan sangkaan. Nah, di sini saya didampingi oleh senior saya, abang kita, Abang Alamsyah Hanafiah. Ya, silakan, Bang Alamsyah. Ya. Jadi dalam konteks ini, ya, materi pertanyaan yang sebagaimana yang disampaikan Narman tadi memang belum masuk materi. Jadi hanya soal tentang legal standing. Jadi belum masuk materi, sehingga kita belum bisa memberikan penjelasan yang lebih detail gitu soal materi perkara-perkaranya. Gitu. Oke ya. Nah, baik. Yang berikutnya soal status beliau yang tadi dinyatakan ditangkap, ya. Pertama-tama ya lucu saja ditangkap tapi di kantor polisi, ya. Yang kedua, beliau datang tadi itu sebagai sifat satria dari beliau, dan beliau menunjukkan bahwa beliau warga negara yang taat hukum. Jadi selama ini beliau tidak hadir itu semata-mata memang karena pemulihan, dan tadi sore saya sudah tunjukkan hasil COVID-nya beliau negatif, ya, antigennya, tes antigennya, kemudian juga tekanan darahnya juga normal, kemudian gulanya juga normal, di tes 3 tadi itu, ya. Nah, sekali lagi saya nyatakan bahwa Habib Rizik ini gentleman, satria, beliau semata-mata
kemarin itu kelelahan karena menghadapi aktivitas yang begitu banyak. Dan sebetulnya kita memang sudah mau hadir itu tanggal 14 lusa ya. Tetapi karena sudah ada perkembangan terbaru, karena itu beliau hadir lebih cepat. Jadi bukan soal takut, tidak takut. Beliau memang dari awal ingin hadir, tapi beliau sedang pemulihan. Saya kira begitu ya teman-teman ya. Nanti kita lanjutkan lagi, ada perkembangan lanjut. Karena ini masih ada 3 materi lagi ya. Sabar saja. Ada di Polda Metro Jaya masih menunggu IB keluar pukul 11. Kita doakan untuk keselamatan IB karena sudah disiapkan mobil tahanannya. Mohon doanya. Baik teman-teman, di kesempatan dini hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan kasus tersangka MRS. Jadi yang pertama bahwa teman-teman sudah lihat semuanya bahwa tadi pagi sekitar jam 11.30 dimulai pemeriksaan. Cek situ. Baik, saya lanjutkan ya. Udah, tes 1, oke ya. Udah, wis. Baik, saya lanjutkan. Jadi sebelum dilakukan pemeriksaan ya, untuk ditanyai dan dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan, tersangka MRS dilakukan prokes ya, protokol kesehatan setelah sampai di Polda Metro Jaya. Ya tentunya nanti kita cek, sudah kita lakukan berkaitan dengan cek COVID, kemudian tensi, dan kemudian gula darah, kita lakukan pemeriksaan semua. Dan tentunya ini bagian dari protokol kesehatan yang harus kita pedomani di setiap tersangka maupun saksi yang diperiksa di Polda Metro Jaya maupun di jajaran kepolisian. Kemudian pada pemeriksaan juga hak-hak sebagai tersangka juga kita berikan. Yang pertama adalah didampingi oleh pengacara maupun ataupun penasihat hukum. Kemudian juga dari dalam berlangsungnya pemeriksaan, kita juga memberikan kegiatan, misalnya mau sholat zuhur, kita berikan waktunya, kemudian juga isoma kita berikan waktunya, kemudian juga sholat asar kita berikan waktunya, sampai sholat maghrib pun kita berikan. Ya, makan siang juga kita berikan, makan malam pun juga kita berikan. Jadi semuanya kita berikan sebagai hak-hak sebagai tersangka yang kita lakukan dengan humanis kita berikan. Kemudian di dalam pemeriksaan penyidik memberikan 84 pertanyaan yang ditanyakan kepada tersangka MRS. Jadi mulai jam 11.30 dan tadi selesai jam 22.00, dan kemudian setelah selesai diperiksa tentunya dari penyidik membacakan kembali daripada berita acara tersebut, dan kemudian ada beberapa yang diperbaiki ataupun ditambahi.
oleh tersangka. Jadi kita melayani dengan baik, kita layani apa-apa saja yang menjadi kekurangan daripada jawaban ya tersangka di dalam berita acara pemeriksaan. Kemudian tersangka MRS kita tahan, kita lakukan penahanan oleh penyidik itu dimulai tanggal 12 bulan 12, ini artinya tanggal 12 Desember 2020 selama 20 hari ke depan. Jadi sampai tanggal 31 Desember 2020. Alasan penahanan ada dua, yaitu objektif dan subjektif. Untuk objektif, ya ancaman di atas 5 tahun. Kemudian yang subjektif, kenapa dilakukan penahanan? Yang pertama agar tersangka tidak melarikan diri. Kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti. Dan yang ketiga adalah tidak mengulangi perbuatannya. Dan intinya juga dilakukan penahanan adalah untuk mempermudah proses penyidikan. Gitu. Itu kira-kira ya teman-teman ya yang bisa kami sampaikan. Kegiatan untuk dini hari ini yang bisa kami sampaikan. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ditahan di rutan, ditahannya ya di rutan Polda Metro Jaya di narkoba ya itu. Oke? Gimana? Kenapa maksudnya apa? Maksudnya itu oh ya, belum ya. Tapi sudah disampaikan sama Kabitumas apa? Ada dua, itu. Ada dua. Yaitu menyerahkan diri atau dicari. Cari itu. Oke, kita tunggu. Berarti hasil pemeriksaannya sudah benar-benar terbukti menyalahi pasal 93. Kemudian untuk yang penghasutan mungkin boleh lebih jelaskan lagi Pak seperti apa? Karena tadi katanya dari kuasa hukumnya agak mengenai pasal 160 KUHP mungkin bisa dicatatkan Pak, silakan. Kalau untuk materi nanti kita tunggu sama-sama dilihat di mana? Di pengadilan ya, bareng-bareng kita lihat. Kita dengerin ya. Kalau untuk materi untuk penyidikan, tentunya ini bagian daripada materi nanti di pengadilan. Yang terpenting bahwa penyidik melakukan pemeriksaan apa yang disangkakan kita lakukan, kita tanyakan kepada yang bersangkutan. Gitu. Tapi bekerja sama dengan baik dengan pihak kepolisian ya Pak ya? Gimana? Kerjasamanya baik maksudnya menurut gitu Pak, tidak ada perlawanan apa yang seperti apa gitu ya Pak ya? Ya, itu. Oke, makasih ya. Oke, selamat pagi.